Dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo selama kunjungan ini, menurut Mbak, are we on the right track? Ya. Untuk keseimbangan tadi ya? Kalau misalnya kita lihat ya Mas, memang ini kita lihat dari lawatan beliau ke luar negeri ya, bagaimana kemudian Pak Prabowo ini kemudian berkunjung ke China, lalu kemudian dilanjutkan ke Amerika Serikat dan kemudian berlanjut ke KTT, dua KTT besar ini. Dan ini memperlihatkan bahwa pilihan untuk kemudian melakukan lawatan luar negeri kedua negara besar tersebut itu memperlihatkan adanya perimbangan potensi perimbangan dari Pak Prabowo sendiri. Terlebih lagi kalau kita mendengarkan pidato beliau ya ketika inaugurasi presiden, beliau menyebutkan kan 1000 Friends Zero Enemy ini sama menggaungkan apa yang kemudian sudah diucapkan oleh Presiden SBY di masa lalu, bahwa Indonesia di sini posisinya adalah pasifis Mas. Kita berusaha untuk kemudian mendapatkan posisi yang sebenarnya paling netral dan kemudian bisa menjembatani dua kekuatan besar tersebut. Oke. Ya. Mbak, jadi kan isu ekonomi kan kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang mempengaruhi ya, untuk keputusan politik luar negeri negara-negara kawasan Asia Pasifik. Ketika badai menerjang, ada pandemi, ada ekonomi, ada perang Ukraina, kemudian stok dan komoditas ini jadi membuat negara-negara ini saling memproteksi diri sendiri untuk menyimpan bahan-bahan baku itu sendiri begitu. Ini bisa mengganggu nggak dalam hal geopolitik dan juga tarik-menarik diplomasi ketika mereka juga harus menyelamatkan dong untuk internal sendiri begitu. Tentu Mas, karena di zaman modern ini Mas, kita sudah tidak bisa berbicara lagi tentang ekonomi terpisah atau kemudian tentang isu-isu strategik dan keamanan terpisah. Semuanya telah membaur menjadi satu. Jadi ini sepertinya sesuatu yang abu-abu ya. Ini berbeda dengan kalau kita ingat misalnya di era Perang Dingin dulu, itu sangat jelas sekali batasan antara blok barat dan blok timur. Kalau sekarang ini sebenarnya ekonomi merupakan hal yang kemudian pada akhirnya mengintegrasikan sistem komunitas internasional menjadi sesuatu yang sifatnya global ya. Bahkan kalau kita bicara tentang Amerika Serikat dengan Cina, mereka merupakan dua negara yang memiliki hubungan perekonomian yang sangat kuat. For example, Amerika Serikat sendiri sebenarnya ini kan memiliki banyak sekali manufacturing company ya yang kemudian ada di China. Sementara Cina sendiri menganggap Amerika Serikat menjadi salah satu pasar terbesarnya. Nah ini kan memperlihatkan bahwa sebenarnya tidak sesimpel itu untuk kemudian kita menilai ya apakah kemudian perang akan terjadi atau tidak di masa depan gitu, atau kemudian apakah konflik ini akan berujung pemisahan blok kekuatan seperti yang terjadi di tahun 40 sampai 90-an waktu itu ya. Nah, ini kita melihat bahwa ada sesuatu yang baru. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang supply and demand, yes, ini akan sangat berpengaruh karena mau tidak mau ketika ada konflik di luar negeri, ini akan sangat berpengaruh terhadap permasalahan supply and demand. For example, sekarang kan kita bisa melihat bahwa salah satu yang kemudian terjadi ya setelah perang dari Rusia dan Ukraina, dampaknya adalah bagaimana negara-negara tersebut mencoba untuk kemudian lebih berdikari ya secara energi, karena Rusia merupakan salah satu pemasok gas alam terbesar di dunia. Negara-negara Eropa sekarang mencoba untuk kemudian membuka bauran energi yang lebih luas, yang lebih banyak ya dari segi energi terbarukan. Dan di samping itu kita bisa lihat juga nih dari front Timur Tengah nih Mas, ini juga kan berpengaruh terhadap kemudian harga-harga bahan pangan, terutama misalnya harga bahan pokok seperti dan energi ya seperti minyak bumi. Nah ini kan berpengaruh sebenarnya secara luas. Nah untuk kebijakan proteksionisme kita lihat sebenarnya memang ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mengarah ke situ. Terutama kalau kita lihat sekarang Trump telah menjadi presiden Amerika Serikat. Dan kita tahu bahwa salah satu kebijakan utama yang kemudian dikeluarkan Trump adalah itu Make America Great Again, America First, yang sentimennya masih dibawa ke dalam presidensi dia yang kedua Mas. Dan salah satu hal yang kemudian diupayakan sekarang oleh Amerika Serikat adalah dia mengembalikan seluruh proses manufakturnya ke dalam negeri. Tetapi itu saya rasa sebenarnya apakah realistis? Saya rasa tidak gitu. Jadi meskipun ada sentimen ya untuk kemudian menjadi lebih proteksionisme, mau tidak mau memang negara-negara ini tetap memiliki interdependence ya atau saling ketergantungan satu sama lain. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.